kita tahu bagaimana ulama harus diikuti, harus ditaati gitu ya. Itu kita harus tahu sifatul ulama, sifat-sifat para ulama yang seharusnya gitu ya. Bukan berarti kita ingin mencari-cari ulama yang tidak bagus di mana gitu ya. Tapi itu akan berjalan secara natural. Mana ulama-ulama yang akhirnya diikuti umat, mana ulama-ulama yang ditinggalkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wal ardi wa man fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah mencatat ini semua sebagai amal ibadah kita yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Al-ulama, para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi lagi. Sekalipun banyak orang yang mengaku sebagai nabi, mau di Timur Tengah, mau di luar Timur Tengah, bahkan di Indonesia sendiri ada yang mengaku sebagai nabi. Ini warasatul anbiya, pewaris nabi, kadang-kadang tidak bisa diaku-aku gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa orang, sekelompok orang yang memang menjadi pewaris nabi ini. Tentunya para ulama ini mereka orang yang berilmu, terutama ilmu agama. Dan orang yang mendapatkan ilmu tentunya mereka sebelumnya mencari ilmu. Jadi tidak ujuk-ujuk, dia tidak pernah dikenal, tahu-tahu dia menjadi ulama besar. Ulama-ulama kalau kita baca biografinya selalu ada gurunya. Ada yang memiliki 100 guru, ada yang lebih, bahkan ada yang sampai 1000 guru. Dan itu tercatat, bisa ditelusuri biodatanya, biografinya. Al-ulama adalah orang-orang yang sebelumnya mencari ilmu. Dan Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan satu jalan yang dia di situ mencari ilmu, dalam mereka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini karena ilmu, sehingga antara ilmu dengan surga itu adalah satu garis lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menurunkan awal-awal surat, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam 5 ayat pertama yang ada di dalam surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Rasulullah SAW adalah masalah ilmu, membaca, mengetahui, mengajarkan. Al-qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia yang tidak diketahui. Itu dari kata al-ilmu, artinya adalah mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qalam, pena. Ini artinya dekat sekali dengan ilmu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menantang kita atau mempertanyakan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati mereka itu ada tutupnya? Nah, ini kalau tadabbur Pak Bu itu lebih dalam lagi daripada ilmu. Orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang banyak mengetahui banyak hal, tetapi belum tentu dia bisa melakukan tadabbur. Ma huwa at-tadabbur? Tadabbur itu dari kata ad-dubur, artinya adalah belakang, yang belakang atau kesudahan. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita mengetahui narasinya, bahkan kepada tafsirnya, tetapi belum tentu kita melakukan tafakkur dan tadabbur. Maksudnya apa? Kita mungkin kalau mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran sendiri, itu terkadang ada satu kata atau satu istilah yang kita sendiri sudah tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bapak Ibu, sudah tahu kan Lailatul Qadar? Sering kan kita mendengar Lailatul Qadar? Sering. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau tidak usah diterjemahkan, mungkin kita sudah bisa menangkap ya, bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Sudah tahu Pak ya bahasa Arabnya ya, berarti paham isinya juga. Itu sebuah narasi, hafal, tahu artinya, bahkan mungkin tafsirnya, dan selalu terulang-ulang setiap tahun, terutama Ramadan kita diingatkan apa itu Lailatul Qadar, kapan ya, dan seterusnya. Tapi orang yang mentadabburi Al-Quran itu, mereka merefleksikan diri, terus nanti seperti apa gitu ya. What is the next? Setelah tahu Lailatul Qadar, lalu kita ngapain? Bagaimana caranya supaya mendapatkan Lailatul Qadar? Apa strateginya? Ya, bagaimana kita mendapatkannya? Terus kalau kita dapat, kalau nggak dapat bagaimana? 83 tahun gitu, 1000 bulan. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mendapatkannya? Ini yang menjadikan khosyah di sini. Khosyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir, kemudian kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, betapa ruginya kita. Setelah itu bisa menangis. Itulah mereka orang-orang yang bisa menangis. Jadi kadang-kadang ulama itu ya pandai, tapi terkadang belum bisa bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, ketika disebut asma Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ketika disebut asma Allah, dia bergetar hatinya. Ketika dia mendengar ayat suci Al-Quran, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat, mereka Ahlus Sufah terutama dalam riwayat itu, ketika ada salah seorang di antara sahabat membaca Al-Quranul Karim, afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ini Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu yang tidak punya rumah, tidak punya sawah, tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan, pokoknya di masjid terus. Setiap saat kalau Rasulullah SAW menginstruksikan untuk berdakwah, untuk keluar, untuk berjihad, itu mereka siap kapanpun. Ketika mendengar ayat ini, mereka menangis.
terseduh-seduh. Kenapa orang bisa menangis? Tapi terkadang Al-Quran dibacakan berkali-kali, ya, bahkan pakai speaker, ya kan? Makanya speaker sekarang diatur gitu. Pakai speaker terus itu. Tapi tidak bisa menangis. Kenapa? Ahlus Sufah mereka menangis, dan ketika Rasulullah SAW mendengar tangisan mereka, Rasulullah SAW merasakan apa yang mereka rasakan. Rasulullah SAW ikut menangis. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa, ya, takut kepada Allah, ya, yang dari hamba-hambanya ini adalah para ulama. Sejatinya ulama itu harus bisa seperti itu, ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika Rasulullah SAW mendengar tangisan mereka, lalu Rasulullah SAW ikut menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baik perkataan, ya, sebaik-baik perkataan. Tapi zaman sekarang Pak Bu, ada enggak yang tidak setuju dengan ayat suci Al-Quran? Ada enggak yang meminta dihapus tuh ayat-ayat Al-Quran? 300 ayat minta dihapus. Bukan bapak ibu yang diminta, langsung Kemenak yang diminta. Tapi tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah berkata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikr Al-Quran ini, dan kamilah yang menjaganya. Allah sendiri yang menjaga, hamba-hambanya ikut menjaga, para qurra, para hufaz, para tim, ya, lajnah pentasih Al-Quran, percetakan Al-Quran itu harus ada tim pentasihnya. Jangankan 300 ayat, satu ayat pun tidak akan bisa. Jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak bisa. Bahkan harokat pun kalau dirubah juga tidak bisa. Ini ahsanal hadits, sebaik-baik perkataan. Kitaban mutasyabihan mathani, yaitu kitab yang ayat-ayatnya saling serupa. Innalladzina amanu innalladzina kafaru wa amilu innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sering kita mendengar itu, ya. Ulaika ashabul jannah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sering enggak Pak kita mendengar itu di beberapa ayat serupa itu. Apalagi kalau surat Ar-Rahman, berapa kali ya diulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang, tapi masih asik aja kalau kita dengar, kita baca. Wailul yawma idzil mukadzibin, surat Al-Mursalat, ya, diulang-ulang terus. Tapi bisa membuat taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, kulit orang yang takut kepada Allah itu bisa bergetar. Bisa nggak Pak Bu? Pernah nggak gitu? Kulit kita bergetar karena mendengar ayat suci Al-Quranul Karim. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulitnya, hati mereka itu bisa menjadi lunak, bisa menjadi halus, rokit, tipis, ya, mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejatinya bagaimana para ulama itu, dan kita semua yang mengikuti ulama tentunya ada getaran-getaran seperti itu dengan Al-Quranul Karim. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kalau seandainya negeri kita ini ada umara dan ada ulama. Ini yang membuat suatu keseimbangan, ya, sebuah negeri. Nah, kemudian sebelum kita, ya, tahu bagaimana ulama harus diikuti, harus ditaati, gitu ya, itu kita harus tahu sifatul ulama, sifat-sifat para ulama yang seharusnya, gitu ya.
Bukan berarti kita ya ingin mencari-cari ulama yang tidak bagus ini mana gitu ya. Tapi itu akan ya berjalan secara natural. Mana ulama-ulama yang akhirnya diikuti umat, mana ulama-ulama yang ditinggalkan umat. Ya. Artinya ini sebenarnya berjalan begitu saja. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya, yang menata hati manusia, yang mengarahkan hati manusia. Karena ya tidak bisa seseorang itu terpukau dengan kata-katanya, ya, dengan penampilannya, tetapi ya, sifat-sifat ulama ini yang harus ada padanya, sehingga umat itu dengan sendirinya dia akan mengikuti ya, dengan benar. Yang pertama hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifatul ulama an yakuna rabbaniyan. Dia kata rabbani, dia harus menjadi orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Kita sering mendengar kata rabbani. Ar-Rabbani sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyina, tetapi jadilah kalian itu rabbaniyin. Ya. Rabbani itu apa sih? Nah, ciri-cirinya itu ada dua. Pertama adalah tu'allimunal kitab, mengajarkan Alkitab, Al-Qur'anul Karim, wa bima kuntum tadrusun, dan juga mau belajar dan terus belajar. Nah, tugas utama ulama ini adalah robbaniyun. Sesuai dengan konsep robbaniyun ini adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan isi Al-Quran, mengajarkan hikmah, ya, dan kemudian terus belajar. Karena kalau ulama ini berhenti tidak belajar juga, dia akan ketinggalan zaman. Karena masalah-masalah yang berkembang di umat ini itu berkembang sesuai perkembangan zaman. Terkadang ada hukum yang waktu-waktu yang lalu itu hukumnya seperti itu, tapi zaman sekarang bisa jadi berubah. Ada hukum-hukum tertentu yang berubah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, beliau punya dua fatwa, qaul jadid dan qaul qadim. Ketika di Baghdad, di Irak, beliau punya satu pendapat. Kemudian di Mesir, ketika beliau di Mesir itu punya pendapat yang lain yang berbeda dengan pendapatnya yang ada di Baghdad. Jadi Rabbani. Kalau kita melihat contoh sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang ahli tafsir dari para sahabat. Ya, dan sebelumnya memang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkan dia, pahamkan dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia ta'wil atau tafsir. Sehingga beliau setelah itu mendirikan madrasah tafsir yang ada di Mekah. Lalu para tabi'in, ya, generasi setelah sahabat itu berguru kepada Abdullah bin Abbas. Ini selain sahabat yang lain, misalnya Ubay bin Ka'ab mendirikan madrasah tafsir di Madinah. Kemudian di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, yang murid-murid mereka adalah para tabi'in yang menyampaikan tafsir ayat-ayat Al-Quran sampai kepada kita. Di Rabbani, seorang ulama yang senantiasa dia mengajarkan ya, Al-Quran dan isinya, mengajarkan ajaran-ajaran Islam ini, tetapi dia juga terus mau belajar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaknya dia memiliki perhatian kepada umat. Ada Pak Bu, orang alim, orang yang pintar, tetapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan umat. Ini penting sekali karena seorang kadang-kadang itu ya cuek, tidak tahu nih keadaan. Ya, jangankan orang Islam atau umat Islam keseluruhan, ya, tetangganya sendiri kadang-kadang tidak tahu. Ya, ini gimana sih katanya alim gitu kan, tapi tetangga kadang-kadang ya, sepertinya tidak mendapatkan pengaruhnya, ya. Bahkan mungkin kadang-kadang ya, mendapatkan ketidakbaikannya gitu ya. Nah, pentingnya ulama itu dia memperhatikan problematika umat, apa yang sedang didera ya, oleh umat, yang dialami
oleh umat ini seperti apa, sehingga ketika dia menyampaikan fatwa-fatwa ataupun menyampaikan taujih, tausiah, ya, arahan bimbingan kepada umat ini itu mengena. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau misalnya ditanya, beliau ya jawabannya itu sesuai yang dibutuhkan oleh si penanya, sekalipun pertanyaannya sama dengan sahabat yang lainnya yang ternyata jawabannya berbeda. Pertanyaan sama tetapi jawabannya berbeda. Ini kenapa? Karena mengetahui psikologi umat, psikologi sahabat saat itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seorang ulama itu punya perhatian kepada umat, dia berusaha untuk memberikan solusi. Maka sekarang ini kalau berbicara tentang macam-macam tafsir, ya, berbicara tentang anwa'ut tafsir, warna-warna tafsir, di antara warna-warna tafsir ini adalah tafsir al-adabi al-ijtimai, yaitu tafsir yang berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan sosial, sehingga benar-benar Al-Quran itu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini. Ya, ini disebut sebagai tafsir adabi ijtimai. Dan tafsir kontemporer itu banyak yang menyinggung tentang bagaimana mentahlil, ya, menganalisa, kemudian mencari, ya, sebab-sebab apa yang diderita umat ini, masalah-masalah sosial, masalah keluarga, ya, masalah remaja. Masya Allah, di sini banyak anak-anak, ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi generasi yang akan datang yang meneruskan kita semua, Bapak dan Ibu. Sebab saya pernah kajian Nabi Subuh ini banyak sekali jamaahnya, hampir sama gitu. Masjidnya hampir sama besarnya juga. Setelah selesai kajian saya ditanya, Ustadz, ada yang aneh nggak di masjid ini? Nah, ada bagus nih, jamaahnya banyak gitu. Enggak Ustaz, lihat aja coba. Enggak, bagus gitu. Masjidnya bagus, bersih, yang hadir banyak gitu. Dia tetap ngotot, bagus. Ada Ustaz, apa? Anak remajanya nggak ada. Ya, nah ini juga problematika. Nah, tafsir harusnya hadir, Al-Quran hadir, ya, menyelesaikan masalah itu, sehingga seorang ulama itu benar-benar memperhatikan mereka juga, ya, masalah umat, ya. Rasulullah SAW ya selalu memanggil-manggil umatnya. Kita semua ini dipanggil-panggil ummati, ummati, ya, sehingga ulama itu, ya, dia hatinya ada selalu, ya, ada di, ya, umat ini, ya. Jangan sampai mungkin ulama itu dia kaya raya penampilannya, Masya Allah, ya, tetapi dia tidak ada perhatian kepada al-fuqara wal masakin wasyabab, dan juga bagaimana kondisi ekonomi umat, ya. Bukan hanya dia menyampaikan isi-isi khutbah dan ceramahnya yang berkaitan dengan bagaimana mengangkat ekonomi umat, tetapi juga bagaimana menyelesaikan, ya, problem ekonomi yang dihadapi oleh umat ini, sehingga benar-benar, ya, tentang zakat, tentang sedekah dan sebagainya itu langsung diimplementasikan dalam teknis-teknis pembagian zakat, teknis-teknis pengelolaan zakat, ya. Sampai kemudian memastikan ada tim yang menjemput zakat. Karena menurut survei itu zakat yang diperoleh dari mengetuk pintu atau menjemput bola oleh tim atau oleh apa dalam Al-Quran sebagai al-amilina 'alaiha, amil zakat itu ternyata lebih besar pendapatannya, pendapat zakat itu, ya, daripada hanya sekedar menunggu. Nah, ini siapa yang bisa di sini? Kalau panitia kan duduk, ya, depan meja seperti ini menunggu siapa yang mau zakat itu. Nah, sekarang siapa yang mau mengetuk dari pintu ke pintu? Zakat mal, ya. Sekarang ini saudara-saudara kita yang di komplek, insya Allah, ya, yang di luar komplek seperti apa gitu. Bahkan ada ulama yang menyarankan supaya membayar zakat itu sebelum Ramadan. Kenapa? Supaya saudara-saudara yang selama ini membutuhkan, ya, mereka bisa iftar, bisa sahur, ya,
itu ada bahan-bahan makanan yang bisa mereka siapkan untuk membuat makanan buka maupun sahur. Tapi kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan ya tidak apa-apa sih, itu berlipat ganda ya, apalagi ketika Lailatul Qadar gitu ya. Cuma kan nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Nah itu memastikan juga sampai ke teknisnya gitu ya. Di sebagian masjid Pak Bu itu ada ATM beras ya, nggak tahu di sini sudah ada atau belum itu Masya Allah ya. Saya menyampaikan ide itu, kemudian ya banyaklah pertentangannya, karena apa? Mikirnya duit itu, harganya 30 juta itu. Tapi ketika ide itu ide yang bagus dan kemaslahatannya untuk umat, insya Allah Allah kasih kemudahan. Ternyata dikasih hadiah. Jadi sebuah tim gitu ya, hadiah Pak 30 juta gitu. Nah waktu sambutan itu, jadi tim itu mengatakan ini sebagai sarana untuk apa ya? Untuk menyembunyikan sedekah ya. Yang memberikan beras tidak tahu nanti siapa yang menerima, yang menerima juga tidak tahu ini dari siapa gitu kan ya. Intu betul shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Sebenarnya sama-sama ditampakkan zakat itu atau sedekah itu atau tidak ya, atau disembunyikan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan intu betul shadaqat, kalau kalian menampakkan sedekah ya, intu betul shadaqati fa ni'mahi, maka itu sebaik-baik sedekah. Tetapi wa itukhfuha, kalau kalian menyamarkannya, menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, atau langsung menuju kepada orang-orang fakir diberikan secara langsung, itu juga khairul hakum, baik juga ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang maunya tidak disebut ya. Tulis aja hamba Allah gitu. Itu mungkin barangkali untuk memfasilitasi itu ya, ATM beras itu. Jadi sampai ke masalah-masalah teknis memastikan ini ulama ya. Karena siapa lagi Bapak dan Ibu ya, kepada siapa lagi kita itu berharap untuk memberikan pencerahan-pencerahan, menyelesaikan masalah-masalah umat. Bukan masalah ekonomi saja kadang, masalah pendidikan ya. Kadang kalau kita dengar khutbah itu masalah-masalah itu aja, apa itu ya, yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan pendidikan anak, pendidikan keluarga ya kan, masalah kedisiplinan ya. Jadi sampai ada jamaah yang mengatakan gitu, Ustadz Masya Allah Covid ini luar biasa dampaknya gitu. Saya itu ngajak anak untuk sholat itu ke masjid itu susahnya Masya Allah ya. Sampai-sampai kalau 5 waktu itu sekali waktu aja, salah satu dari 5 itu ya, untuk sholat ke masjid itu juga susah gitu ya. Sesekali mau ya. Kadang-kadang antara dipaksa atau setengah dipaksa gitu kan ya, namanya dipaksa ya, kadang-kadang setelah itu nggak mau lagi gitu ya. Ya ini problem yang luar biasa ya. Ini ulama harus sampai ke sana juga, memperhatikan hal semacam ini ya, sehingga dia tidak seperti di satu lembah, umat di lembah yang lain dengan berbagai macam problematikanya yang susah mencari jalan keluar ya. Tentang pendidikan, kedisiplinan ya, anak-anak bagaimana dengan gadgetnya itu Pak Bu. Kadang-kadang kalau kita ingatkan itu, kita dengan bahasa yang halus Bu ya, terutama ibu-ibu yang punya ya, sifat keibuan gitu. Kadang-kadang anak itu ya lebih apa ya, nadanya lebih tinggi, lebih ngegas gitu ya daripada kita gitu. Nah harus ke sana juga gitu. Makanya pemilihan tema-tema untuk memberikan apa, tema-tema kepada asatidz, para ulama-ulama kita untuk menyampaikan taujih itu ya disesuaikan dengan kebutuhan umat ya. Disesuaikan dengan problem yang dihadapi umat ini. Nah ini Al-Quran tuh hadir ya, untuk memberikan alternatif-alternatif solusi yang dihadapi umat ini ya. Sehingga saya di S3 itu ada teman yang dari berbagai macam disiplin ilmu, tapi ngambilnya tafsir Pak ya. Ada yang pendidikan ya kan, ada yang psikologi, ada yang militer. Jadi mungkin dia tentara S2-nya, S3-nya dia masuk ilmu Al-Quran dan tafsir.
Ya, disertasinya apa, Pak? Militer di dalam Al-Quran. Militer di dalam Al-Quran. Karena kenapa sih ya, di institusi kepolisian, TNI kan, itu ya kadang-kadang kita melihat ya perlu ada pencerahan. Terus memberikan pencerahannya seperti apa? Ya, maka perlu diberikan konsep-konsep dalam Al-Quran itu. Nggak usahlah masalah-masalah yang furu' itu ya, cabang-cabang agama ini, masalah fikih yang udah jelimet itu ya, pasti satu sama lain kadang-kadang berbeda itu. Yang prinsip-prinsip ya, disiplin-disiplin ilmu yang sudah dikuasai oleh ya, umat ini, di Al-Quran itu konsepnya seperti apa, itu ditularkan ya, kepada umat ini. Nah kemudian seorang ulama tentunya tidak hanya ya, dia tampil di publik ya, menjadi public figure, bahkan mungkin ada yang menjadi artis gitu ya, ya tapi harus diukur pula itu. Seperti tadi, dia punya guru atau tidak, gurunya siapa saja gitu ya. Dia harus aliman bil ulumi syar'iyyah, dia harus orang yang alim, tahu tentang ilmu-ilmu agama Islam ya. Ya, ilmu yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah ya kan, kemudian fikih, kemudian sirah nabawiyah, sirah sahabah ya, perjalanan Nabi dalam berdakwah, perjalanan para sahabat dalam berdakwah. Sehingga nanti dia tidak hanya sekedar alim, tapi ad-da'i ilallah juga. Beda Pak aja. Orang alim yang nggak mau berdakwah itu ada. Gitu. Nah, yang lebih tinggi dari alim itu sendiri adalah ad-da'i ilallah. Sedangkan ad-da'i ilallah itu salah satu sifatnya itu juga dia harus mengetahui ilmu-ilmu di dalam Islam ini. Bahkan istilahnya bukan hanya alim, tapi al-fahim, orang yang lebih paham. Beda ya. Mengetahui dengan paham itu beda ya. Maka seorang da'i ilallah dia harus memahami ya, secara detil ya. Kalau misalnya di televisi banyak da'i gitu kan, misalnya itu, sejauh mana pemahaman dia kepada ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ini ya. Ya kadang-kadang kan dapat satu dia valin gitu kan, dibuat ceramah di mana-mana. Itu ada seorang ustadz ya, kalau ceramah itu membawa mushaf di tangan kanannya, di tangan kirinya ada Quran gitu. Jadi ketika khutbah itu ya, wahai jamaah, Al-Quran mengatakan seperti ini, tetapi apa kenyataannya hari ini ya, diturunkan sebuah berita yang tidak sama dan paradoks, berlawanan dengan konsep Al-Quran ini. Menggebu-gebu Pak gitu kan. Setelah selesai sholat Jumat, ada yang hadir jamaah, Ustaz terima kasih, syukron kasiro gitu. Bagus sekali tadi Ustaz khutbahnya. Ustaznya malah bilang apa? Gimana nggak bagus? Ini masjid yang ke-27 yang temanya sama semua dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu Pak ya, kadang-kadang wah pinter ngomongnya gitu, ternyata ya temanya itu aja, kayak dalang kan begitu ya, dalang itu. Kebetulan saya dulu tuh ya ada pengajian tapi yang menyampaikan dalang gitu, tapi tidak ada gamelan dan sebagainya, cuma dia ya kayak ustadz itulah, menyampaikan di pengajian umum gitu. Ternyata saya simak isinya. Nah di tempat yang lain kebetulan saya ketemu juga sama persis ya. Di tempat yang lain lagi, jadi 3 tempat ya, itu materinya sama terus gitu. Nah ini berarti kurang paham ya. Dan pahamnya itu adalah al-fahmud daqiq, harus pemahaman yang mendetil tentang ajaran Islam ini, ilmu-ilmu di dalam Al-Quran ya. Ilmu-ilmu di sunnah ya, fikih. Ini kita kadang-kadang Pak Bu, itu disibukkan dengan perbedaan-perbedaan fikih gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, fikih ini kan memang ijtihad para ulama. Antara satu ulama dengan ulama yang lain itu berbeda, karena likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu ada pendapat.
Jangankan yang orang sekarang ini, ulama dahulu yang sudah bertitel mujtahid, ya, antara mujtahid satu dengan mujtahid yang lain itu bisa beda. Ya, jangankan antar madhab, ya. Satu madhab saja itu kadang-kadang itu bisa berbeda. Contoh, ya. Kalau seorang di penjara, di balik jeruji penjara, di penjara itu tidak ada air, tidak ada debu, ya. Itu sholatnya bagaimana? Ini madhab Maliki itu 5 pendapat di situ, satu madhab. Bagaimana dengan madhab-madhab yang lain? Terus kita nggak butuh madhab, butuh. Kalau kita mau beristihad sendiri, ujung-ujungnya nanti kalau memang isinya benar itu, ya, itu sama dengan yang sudah, ya, disampaikan, ya. Sama seperti pendapat yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu. Kita tinggal lihat saja. Ya. Maka ada buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu 2 jilid Bapak dan Ibu. Satu jilidnya tebal-tebal. Itu berbicara tentang perbedaan pendapat para ulama. Terkadang satu halaman itu bisa 3 masalah yang masing-masing masalah itu banyak perbedaannya. Giliran kita mengetahui berapa banyak sih masalah yang disepakati oleh para ulama, itu bukunya tipis. Ya, judulnya Al-Ijma'. Berarti dah banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau seandainya ulama dahulu itu sudah berbeda pendapat, sekarang ini kita tinggal milih saja. Tetapi tidak boleh menyalahkan yang lain, tidak boleh bahkan menyesatkan yang lain, tidak boleh. Siapa kita? Ulama-ulama dahulu sudah berbeda pendapat kok. Antara kunut dan tidak kunut itu udah lama sekali. Kalau sekarang diungkit lagi, dimunculkan lagi seakan-akan yang ini yang benar, yang ini yang tidak seperti ini itu salah misalnya. Kita harus luas, ya. Nah, tapi lagi-lagi seorang ulama, Pak, ya. Ulama tahu perbedaan-perbedaan itu sehingga sikapnya, cara menyikapi perbedaan itu lebih dewasa. Tapi yang belum ulama kadang-kadang menyikapi perbedaan itu malah semakin meruncing dan kemudian merusak persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Persatuan itu lebih didahulukan. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, ya. Jangan sampai persatuan itu terganggu hanya karena perbedaan dan kemudian diruncingkan kemudian persatuan itu pecah, ya. Ini seorang alim harus mengetahui ulum syariah, ilmu-ilmu syariat, ya, diantaranya ada usul fikih, harus tahu. Maka kenapa kita harus mengetahui guru dia itu siapa, ya, belajarnya apa? Dia tahu ilmu usul fikih enggak? Belajar dari mana gitu. Gurunya siapa? Itu juga penting ditelusuri di situ. Seorang ulama, maka kita ingin pilih ulama yang mana ini gitu kan. Lihat aja biografinya. Ya, lihat biografinya, dilihat dari kealimannya, ya. Kemudian ada ilmu yang namanya maqasidus syariah. Maksud syariah ini diturunkan itu apa sih? Menjaga yang 5 kan? Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab, ya. Ada banyak itu, ada 5 itu. Nah, semuanya selalu mengarah ke sana. Ini dalam mengembangkan fikih misalnya, kalau ada istihad itu selalu ngarahnya ke sana. Ya, didukung ilmu usul fikih tadi, ada kaidah-kaidahnya, ya. Maka ada fikih, ada usul fikih. Nah, fikih itu hukum ada 5. Kita mengetahui satu masalah ini hukumnya apa, itu ada 5 Pak. Pertama apa? Ada wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram, ya. 5 ini. Tetapi kadang-kadang ini disingkat jadi 2. Hanya sunnah dan bid'ah. Kalau nggak sunnah ya bid'ah, ya kan? Jadi sunnah itu kan kalau dihukum taklifi di usul fikih itu kan sebenarnya kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau masalah sunnah ini yang diringkas jadi 2 tadi, dari hukum yang diringkas dari 5 ke 2 itu tadi, akhirnya apa? Setiap yang sunnah itu kayak wajib. Bapak punya jenggot nggak? Ya kan? Ada yang mengatakan itu sunnah, itu wajib gitu.
Nah yang nggak punya jenggot bagaimana? Orang-orang Mesir itu kalau ke Indonesia itu jenggotnya dipotong semua. Kenapa? Di imigrasi dia ya khawatir aja di imigrasi kan, ada pemeriksaan dan sebagainya. Tapi nanti kalau sampai di Indonesia dipanjangkan tuh jenggotnya. Begitu ke Mesir lagi dicukur lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah ya jenggot ini sunnah yang wajib itu atau sunnah yang dihukum taklifi yang 5 itu tadi. Masalahnya kalau wajib itu kalau nggak memanjangkan jenggot itu udah dianggap sebagai bid'ah misalnya. Kalau dengar kata-kata bid'ah ngeri gitu. Nah, para ulama itu sudah memberikan ya, wawasan tentang hukum yang 5 ini namanya hukum taklifi. Ini seorang alim juga harus tahu begitu. Karena jangan meringkas hukum-hukum yang sudah para ulama itu sampaikan sedemikian detail gitu ya. Itu karena itu pemahaman mereka itu dari ayat Al-Qur'an. Dan itu usul fikih yang menjadi alat untuk memahami Al-Quran ya, contoh misalnya, kenapa sampai wajib, kenapa sampai sunnah, kenapa sampai mubah? Itu karena Al-Quranul Karim mengatakan misalnya kalau ada perintah, apakah perintah itu otomatis itu sebuah kewajiban? Nah ini ilmu usul fikih ini, ulama yang dia tahu tentang usul fikih itu. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dirikanlah itu perintah. Perintah ini wajib atau tidak? Ulama mengatakan wajib, bahkan fardu. Nah, perbedaan wajib sama fardu itu apa? Kalau wajib itu kewajiban yang dipahami oleh para ulama dari teks-teks yang belum jelas, tapi dihukumi wajib. Tapi kalau teks yang sudah jelas itu namanya fardu, seperti sholat fardu. Aqimu, ya, tegakkanlah as-sholat, sholat. Jadi sholat itu wajib atau tidak? Wajib, bahkan fardu. Itu perintah. Ada yang dihukumi wajib, tapi ada juga yang sunnah. Ya, ada yang sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak hatta an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam maka tahajudlah. Kata tahajudlah itu wajib atau sunnah? Ini difahami dari alat yang namanya usul fikih oleh para ulama. Kalau dihukumi wajib, bubar nih. Ya. Jadi memahaminya dengan alat, dan itu ulama yang pernah belajar tentang ilmu usul fikih. Siapa pertama kali yang merumuskan, menemukan ilmu usul fikih ini? Imam Syafi'i rahimahullah. Karena beliau melihat nih banyak manusia memahami Al-Quran ini hitam putih gitu ya. Perlu ini dibuat satu rumusan cara memahami Al-Quranul Karim. Kalau perintah apakah sekaligus itu wajib, apakah sunnah, atau bahkan mubah? Ada perintah wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Makan minum ini wajib atau tidak? Ya mubah, mau makan silahkan, mau enggak silahkan, kan begitu. Ya. Ini para ulama ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, ilmu sastra Arab ya. Ulama-ulama kita Indonesia ini luar biasa, Pak. Ada tahun 34 itu, 1934 itu ada salah seorang ulama Saudi, dia keluaran dari Saudi. Alumni pernah belajar di Saudi. 21 tahun. Tapi dia nggak dilihat, nggak dikenal, bahkan kita sendiri mungkin tidak kenal. Dalam sebuah muktamar tingkat nasional ya, dia hanya mengatakan sedikit saja gitu. Jadi tidak banyak berbicara gitu. Ya. Ulama-ulama kita tuh Masya Allah. Bahkan ya, ulama-ulama kita itu bisa membuat nadhum syair yang dibuat oleh para ulama-ulama dahulu dalam membuat disiplin ilmu. Misalnya tata bahasa. Ulama-ulama di Andalusia, di Spanyol, siapa yang nggak kenal Alfiyah Ibnu Malik ya. Imam Ibnu Malik Al-Andalusi dari Andalusia yang sekarang jadi negeri Spanyol itu membuat syair tata bahasa Arab namanya Alfiyah, dari kata alf 1000. Alfiyah itu nadhum yang ya, isinya 1000 nadhum, yang 900 itu nahwu, tata bahasa yang mengetahui pola kalimat, ini subjek, objek, predikat gitu kan. Terus ada yang sorof 100 nadhum atau 100 syair bait gitu ya, itu
tentang sorof. Sorof itu adalah ilmu bentukan kata. Dari kata dasar ada imbuhannya, awalannya, ada sisipannya, ada akhirannya. Dan bahasa Arab itu namanya ilmu sorof. Itu dibuat bersyair. Nah, ulama-ulama kita itu masya Allah. Kalau bapak ibu kenal ya ulama kita yang sudah meninggal ya, Sahal Mahfud ya, Kiai Sahal Mahfud itu membuat ilmu usul fikih tapi dengan baik. Dan itu banyak ulama-ulama yang seperti dulu itu banyak sekali. Tapi kalau saya lihat saya lulusan dari Timur Tengah sekarang ini itu, mana karya mereka yang berupa bait-bait itu? Ternyata ini ada ilmu tersendiri dan saya pernah belajar namanya ilmu arud ya. Syair-syair itu ada rumus-rumusnya, ada formula-formulanya. Mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Ya kan? Ada juga ya fa'ilatun, mafa'ilatun, fu'ulun, macam-macam di situ. Ada rumusnya. Ulama-ulama kita di Indonesia itu pinter Pak itu. Sekarang yang dari Timur Tengah itu kan, baik yang dari Mesir, dari Saudi, dari Yaman, dari mana gitu. Belum tentu bisa membuat seperti itu ternyata. Ini ilmu namanya balaghah. Balaghah ini pun juga berasal dari Al-Qur'an karena Al-Qur'anul Karim ya bahasanya itu baligh. Bahasanya itu sastranya sangat tinggi gitu. Ini para ulama kita yang mereka harus punya banyak ilmu ya. Kemudian juga mereka senantiasa ya, menerapkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ya, tidak hanya minterin orang, tetapi bagaimana perilakunya, amalannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka senantiasa cinta kepada Allah ya, lebih banyak ya dibanding cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal ya, masih banyak yang ingin saya sampaikan tentang ulama yang tentunya menjadi panutan kita di kalangan umat ini. Terkadang umat itu bertanya-tanya mana ulama kita, ya kan? Ulama yang bisa mengayomi umat ya, yang tentunya juga bisa beramar ma'ruf nahi mungkar ya, kepada penguasa ya, kepada umat sendiri. Terkadang ada ya hal-hal yang memang harus diingkari, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ulama ini dengan kata-katanya kadang-kadang bisa ya, meredamkan gitu. Jadi kata-kata itu ya, tidak harus dengan kekerasan dan sebagainya, cukup dengan kata-kata yang halus, yang bijak dan penuh hikmah, kadang-kadang bisa menyelesaikan masalah-masalah atau menyelesaikan kemungkaran yang ada, bahkan fawahish ya, fawahish, hal-hal yang keji yang dilakukan oleh manusia dan orang-orang sekitarnya ya. Ulama harus menjadi garda terdepan ya, menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah kemungkaran dan masalah fahisyah. Fahisyah itu adalah sesuatu yang keji ya, yang lebih dahsyat dari sekedar kemungkaran. Kalau kemungkaran sesuatu yang diingkari oleh hati. Kadang-kadang kalau kita misalnya tidak pandai dalam ilmu agama tapi kita mengingkari gitu ya, oh itu nggak bagus. Ternyata memang benar kalau dirunut-runut, oh ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah kalau fahisyah yang keji itu lebih dari mungkarnya. Contoh misalnya perzinahan, ya kan? Nah di masyarakat, ya kan, itu praktek-praktek seperti ini, ya, itu kan ya perlu ya dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ulama adalah orang yang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan itu. Kadang-kadang hanya sekedar ya di ziarahi atau dikunjungi kemudian menyampaikan kata-kata yang bijak, itu orang sudah bisa takluk ya, hatinya menjadi lembut ya, tidak keras lagi sehingga meninggalkan hal-hal yang mungkar atau fahisyah itu. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ya kita bisa memiliki gambaran tentang bagaimana ulama itu, dan seharusnya yang kita ikuti ya, ulama yang bagaimana. Tentunya ya, seperti tadi gambarannya, tentunya masih banyak lagi ya, sekedarnya saja mudah-mudahan bisa berikan keberkahan pada kita untuk senantiasa mengikuti ulama karena mereka adalah warasatul anbiya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.